Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi. Oke, hari ini kita akan teruskan ya ke bab keempat ya, berkaitan dengan siklus dan pemotong. Oke. Ya, kita akan bekerja pada lapangan kompleks. Jadi C menyatakan lapangan dari bilangan kompleks dan X itu adalah satu himpunan hingga ya. Dan kita akan melihat semua fungsi ya dari X ke C ya. Di mana fungsi ini ya kalau saya himpun akan membentuk satu ruang vektor yang berdimensi hingga. Dan ruang vektor ini nanti dimensinya akan sama dengan banyaknya elemen yang ada di di X ya. Oke, ruang ini dibangun dengan operasi ini. Jadi operasi penjumlahan fungsi biasa F tambah G ya. Kemudian perkalian skalar antara alfa dengan F ya. Jadi operasinya adalah operasi penjumlahan fungsi dan kemudian perkalian skalar. Nah, dimensi ruang vektor ini akan sama nanti dengan banyaknya anggota dari X itu sendiri. Oke, kita akan melihat dua ruang. Yang pertama kita namakan ruang titik, ya, karena X-nya itu adalah himpunan dari titik-titik dari graf gamma. Dan satu lagi ruang C1, yaitu ruang sisi, di mana ruang sisi ini adalah kumpulan atau himpunan dari atau ruang vektor dari semua fungsi-fungsi dari himpunan sisi-sisi yang ada di graf gamma terhadap atau kepada C itu sendiri. Oke. Kalau saya punya himpunan titiknya adalah V1, V2 sampai Vn, jadi ada sebanyak n buah, kemudian sisinya sebanyak m, ya, sebanyak m buah, maka kedua ruang ini, ya, akan berdimensi yang ruang titiknya itu sama dengan n dan ruang sisinya akan sama dengan m. Nah, kenapa begitu? Ini salah satu basis standar yang bisa kita ambil, yaitu ambil himpunan fungsi dari omega 1 sampai omega n, di mana omega i, ya, kalau saya kenakan ke titik Vj, ya, itu nilainya 1 kalau i itu sama dengan j-nya sendiri, 0 kalau i-nya tidak sama dengan j, ya. Jadi omega ini bisa saya nyatakan omega i itu sebagai vektor, ya toh. Semuanya nilainya 0 kecuali pada elemen ke i, ya. Pada elemen ke i, ya. Omega ini, ya. Omega i ini, ya. Jadi bisa saya nyatakan sebagai vektor. Ini kan fungsi di mana di titik 1 nilainya 0, di titik 2 nilainya 0, titik 3 nilainya 0, sampai ke titik I itu baru nilainya sama dengan 1, yang lainnya nilainya sama dengan 0 lagi, ya. Jadi omega ini itu omega I, ya, itu adalah tidak lain adalah representasinya adalah vektor itu, ya. Jadi saya punya I-nya mulai dari 1 sampai n. Jadi saya punya n buah omega, ya. I-nya mulai dari 1 sampai n, ya. Dan fungsi ini membangun, ya, semua fungsi yang ada di C0, ya. Jadi kalau saya punya sebarang fungsi dari sini enggak? Nah, oke. Misalnya fungsi ini bacanya apa ini? Eta, ya. Eta. Oke, fungsi eta
dari himpunan titik ke kompleks, ya, secara umum dapat dinyatakan sebagai vektor kolom, ya, Y1, Y2 sampai Yn, ya. Y1, Y2 sampai Yn. Ini fungsi eta, ya. Dapat dinyatakan sebagai vektor kolom ini. Nah, di mana ini artinya bahwasanya YI itu merupakan nilai dari eta pada titik ke I, ya. Ya toh, kalau saya mempunyai fungsi ini pada himpunan titik, ya. Seperti halnya saya memboboti sebenarnya titik-titik yang ada di graf itu, ya. Ya, jadi fungsi eta ini sebenarnya memberikan bobot pada titik-titik yang ada di dalam graf, ya. Memberikan nilai, ya. Tapi kalau nanti kita bicara tentang fungsi pada ruang sisi, sebenarnya saya memboboti atau memberikan nilai bobot pada semua sisi yang ada di dalam graf gamma, ya. Oke, jadi saya bisa memandang seperti itu. Maka fungsi eta ini yang dinyatakan oleh Y dapat saya nyatakan sebagai kombinasi linear dari ini, kan? Ya, dari fungsi omega I ini, ya. Ya toh? Di mana ini akan sama dengan apa ini? Y itu akan sama dengan YI, ya toh? Atau Y1 dikalikan dengan omega 1, gitu kan? Ditambah dengan Y2 kalikan dengan omega 2, ya. Gitu kan? Ya, sampai Yn dikalikan dengan omega N, ya. Ya, kalau Anda jumlahkan ini akan Anda dapatkan ini kan sebenarnya, ya. Oke. Nah, sehingga ini semua akan membentuk basis, ya, dari ruang vektor C0 tadi pada gamma, ya. Oke. Dengan cara yang sama, saya bisa membangun basis standar dari, atau saya bisa memilih basis standar dari C1 gamma. C1 gamma adalah ruang sisi atau ruang yang dibangun oleh semua himpunan semua fungsi-fungsi dari himpunan sisi ke bilangan kompleks, ya. Atau dalam artian saya bisa mengatakan bahwa saya melakukan pelabelan atau pewarnaan atau pemberian bobot kepada semua sisi-sisi yang ada di graf tersebut, ya. Jadi secara umum saya bisa mempunyai basis standar ini dari ruang sisi dari gamma. Basisnya ini dibangun oleh epsilon 1, epsilon 2 sampai epsilon m, ya. Ya, sama nilainya 1 kecuali, ya, nilainya 1 pada I sama dengan Y dan 0 di semua sisinya, ya. Oke. Nah, sehingga fungsi sebarang ini namanya ini? Epsilon, ya. Bukan C, bukan epsilon, C, ya. Kalau yang ini epsilon. C fungsi sebarang C, ya, dari himpunan sisi ke C dapat dinyatakan oleh vektor X ini. Dan vektor X ini, ya, nanti bisa saya nyatakan sebagai kombinasi linear daripada ini semua basis itu semua, ya, basis standar tadi, ya. Oke. Di mana XI di sini merupakan nilai C pada titik pada sisi ke I, ya. Ya. Oke. Oke, jadi sekali lagi C0 gamma ini dimensinya sama dengan N, banyaknya titiknya itu sendiri. Kemudian C1 dari gamma, C1 dari gamma dimensinya sama dengan M, yaitu banyaknya sisi pada graf itu sendiri. Oke. Sekarang saya akan memberikan orientasi pada semua sisi yang ada pada graf gamma tersebut, ya. Jadi setiap sisi, ya, E alfa, ya, itu pasti punya dua ujung, ya, VA dan VB, ya. Salah satu bisa saya katakan ujung
positif, yang satunya lagi ujung negatif. Terserah Anda, ya. Yang mana yang positif, yang mana yang negatif, terserah, ya. Oke, jadi saya berikan orientasi. Artinya sisi itu akan saya berikan orientasi, ya. Nah, dan saya akan definisikan matrik insiden dari graf gamma tersebut setelah sisinya diberikan orientasi, ya. Sebagai contoh ilustrasi, saya akan berikan graf ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, E1, E2, E3, E4, E5, dan E6, ya. Jadi saya mempunyai graf gamma dengan 5 titik dan sisinya ada 6. Oke. Saya akan berikan orientasi pada sisi tersebut, ya, sebelum saya definisikan matrik insiden dari graf gamma ini. Oke, saya berikan orientasi sebarang, ya. Saya boleh, ini saya kasih ke arah sana, ini arahnya ke sini, ini arah ke atas, ya, terserah, ya. Oke. Oke, semua sisi sudah punya orientasi, maka oke, seperti halnya arus di dalam jaringan listrik, ya, arus itu mengalir dari negatif ke positif, ya. Jadi yang ini sebenarnya saya katakan ujung negatif, yang ini ujung positif, ya, dari sisi ini, ya. Tapi kalau Anda lihat sisi ini, yang ini ujung apa? Positif dari sisi ini, yang ini ujung negatif, ya. Oke, ya. Jadi saya punya orientasi. Ternyata nanti orientasi ini tidak ada pengaruhnya dengan hasil yang kita peroleh, ya. Jadi nanti kita mendapatkan satu hasil yang ternyata tidak ada pengaruhnya terhadap orientasi tersebut, sehingga orientasinya bisa Anda lakukan dengan cara yang sebarang, ya. Oke, saya punya graf gamma ini, maka matrik insidennya, ya, matrik insiden dari graf gamma ini didefinisikan sebagai berikut, ya. Nilainya antara negatif 1, positif atau 0. Dia nilainya positif 1 jika, ya, DIJ nilainya positif 1 jika VI itu adalah ujung positif dari sisi, ya, yang insiden terhadapnya, ya. Nilainya negatif kalau titik itu merupakan ujung negatif dari sisi tersebut, ya. Dan nilainya 0 jika tidak demikian. Jadi kalau dia tidak saling insiden, saling menempel, ya. Oke. Sebagai contoh, kalau saya punya graf ini, maka matrik D-nya sama dengan apa ini? Ukurannya berapa kali berapa? Matrik D-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini E1, ini E2, E3, E4, E5 dan E6, ya. Jadi saya punya ukurannya 5 kali 6, ya. Oke. Di 1.1 dia insiden terhadap sisi E1 dan E2, ya. E1, dari E1 dia ujung apa? Positif atau negatif? Positif. Positif. E2-nya negatif, ya. Yang lainnya 0, ya. Gitu? Ya. Oke. Kemudian titik 2 Anda lihat ini, ya. Dia insiden di 4 sisi, ya. E2, oke, E1-nya tidak insiden, tidak menempel, maka dia 0. Kemudian dengan E2 negatif atau positif? Positif. Dengan E3 negatif. Dengan E4 0. Dengan E5 negatif. Dengan E6 negatif, ya. Oke. Dengan 3, titik 3 di sini hanya dengan 6, gitu. Hanya dengan 6 positif, ya. E4 itu ada di sini titiknya dengan 1 0, dengan 2 0, dengan 3 0, dengan 4
dengan 4 positif 1, dengan 5 positif 1, dengan 6 0 ya. Dan yang terakhir titik 5 dengan E1 negatif, dengan E2 0, dengan E3 positif, dengan E4 negatif, dengan E5 0, dengan E6 0 ya. Oke. Jadi saya mempunyai matriks D insiden dari graf gamma ini 5 kali 6 dan seperti ini matriksnya ya. Oke, kalau kita lihat maka setiap kolom ya hanya ada 2 elemen yang tidak nol. Ya, setiap kolom. Dan elemennya yang satu positif, yang satu negatif. Ya. Betul? Ya. Kenapa begitu? Setiap kolom ini menyatakan sisi, ya toh? Menyatakan sisi ya. Dan sisi ini hanya menempel pada 2 titik. Jadi kalau begitu sisinya punya arah, yang satu ini negatif, yang satu ini positif ya. Ya. Dia tidak menempel di tempat lain, ya. Jadi hanya menempel di 2 titik. Ya. Karena menempel di 2 titik, maka hanya ada 2 entry yang tidak nol. Yang satu negatif, yang disebut ujung negatif, yang satu positif, disebut titik ujung positif ya. Oke. Sehingga ya, ini setiap kolom begitu. Ya. Kalau ini saya jumlahkan semuanya, hasilnya berapa? Vektor 0. 0 semua. Ya. Jadi kalau begitu ini semuanya bergantung linear ya. Ya, kalau saya jumlahkan, jadi barisnya ini semuanya ya akan bergantung linear. Ya, bergantung linear. Oke. Jadi saya mempunyai sifat ini ya. Setiap kolom dari D mempunyai entry tak 0 tepat 2 buah, yaitu -1 dan 1 yang menyatakan ujung positif dan negatif dari sisi tersebut ya. Yang menyatakan kolom tersebut. Oke. Ini sifat yang sangat penting ya dari matriks D tersebut. Oke, berikutnya matriks D ini ya saya bisa katakan sebagai representasi dari pemetaan linear dari C1 ke C0 ya. Dari C1 ke C0 terhadap basis standar. Dan pemetaan ini kita sebut pemetaan insiden. Dinotasikan dengan D. Dan untuk setiap C ya, untuk setiap C dari fungsi dari sisi himpunan sisi ke bilangan kompleks ini, maka fungsi DC ya, DC didefinisikan sebagai ini ya. Ada yang namanya DC di sini? Oh, ada. Fungsi DC ya. Nah, ya. Ya. Jadi fungsi DC ini ya punya nilai pada VI itu sama dengan sigma dari ini ya. Jadi ini sebenarnya perkalian antara baris ke I ya toh, dari D ya dikalikan dengan representasi dari fungsi C-nya itu ya. Ya. Jadi representasi dari fungsi C-nya ya. Jadi perkalian itu ya. Oke. Untuk selanjutnya, C menyatakan banyaknya komponen yang terhubung dari graf gamma. Jadi saya mengasumsikan graf gamma ini tidak selalu terhubung ya. Jadi dan dia mempunyai banyaknya komponen yang terhubung itu sebanyak C ya. Kalau dia terhubung, maka C-nya sama dengan 1 ya. Tapi kalau dia tidak terhubung, maka C-nya bisa 2, bisa lebih dari 1. Oke, maka saya mempunyai preposisi ini. Matriks insiden D dari graf gamma itu akan mempunyai rank. Ranknya adalah N-C ya. N-C. C-nya tadi adalah banyaknya komponen dari graf gamma tersebut ya. Kalau komponennya hanya 1, artinya graf gamma itu terhubung, maka ranknya sama dengan berapa? N-C, min 1 ya. Secara umum, kalau C sebagai banyaknya komponen, maka ranknya adalah N-C. Oke, kenapa begitu? Graf
gamma ini, ya, kita asumsikan dia tidak secara umum tidak terhubung, ya, dia mempunyai C komponen, maka saya bisa labeli titik-titiknya dan juga sisi-sisinya, ya, seperti kuliah yang lalu, ya, sehingga setiap satu komponen itu saya labeli habis dulu, ya, habis itu komponen kedua, komponen ketiga, ya, kemudian saya kasih orientasi sisi-sisinya, maka matriks dari insidennya, matriks insiden dari graf gamma itu akan membentuk matriks blok seperti ini, ya, di mana D pangkat 1 ini itu adalah matriks insiden dari komponen yang pertama, ya. Ya, D2 itu adalah matriks insiden dari komponen yang kedua, ya. Ya, dan seterusnya sampai ke N. Nah, sampai ke C. Nah, dan matriks DI ini menyatakan secara umum matriks insiden dari komponen yang ke I, ya, dari graf gamma itu. Dan kita akan tunjukkan bahwasanya ranknya dari masing-masing ini itu adalah NI minus 1. Ya, NI, ya, NI-nya adalah banyaknya titik yang ada pada komponen tersebut, ya, dikurangi dengan 1. Ya, kalau kita bisa tunjukkan itu, maka rank dari keseluruhan ini adalah penjumlahan dari rank masing-masing matriks diagonalnya ini, ya. Jadi saya dapatkan ranknya sama dengan N dikurangi dengan C. Oke, secara umum. Oke, saya akan buktikan hanya untuk pada satu komponen, ya. Kalau satu komponen sudah benar karena itu terhubung, maka semuanya benar, ya. Oke. Misalkan DJ, ya, itu DJ, ya, itu merupakan baris dari DI, dari matriks insiden yang ke I, ya, bersesuaian dengan titik VJ, ya. Anda bayangkan di sini ada VJ, titik VJ di situ. Oke, karena hanya ada plus 1 dan min 1 pada setiap kolomnya, ya, maka jumlah baris, kalau Anda jumlahkan semua baris yang ada di matriks ini satu komponen, ya. Ini kan terhubung kan, nah, satu komponen, ya. Maka tadi jumlahnya pasti 0, ya. Itu. Ini tambah ini, ya. Ini jadi meniadakan, yang ini dengan ini jadi meniadakan, ini dengan ini meniadakan dan seterusnya. Sehingga saya dapatkan 0, ya. Apa artinya itu? Artinya adalah ranknya dari matriks tersebut akan kurang dari atau sama dengan, ya, NI dikurangi dengan 1, ya. Tuh, ya, nggak bisa penuh sama dengan nggak bisa NI. Karena, ya, semua baris tadi, ya, bergantung linear, ya. Oke. Jadi baris 1 tambah baris kedua, baris ketiga sama dengan 0 kan, ya. Jadi bergantung linear. Oke. Jadi saya punya batas bawahnya, batas atasnya, ranknya itu sama dengan NI min 1. Berikutnya, pandang kombinasi linear, ya, dari baris-barisnya itu, mulai dari 1 sampai NI, ya. Ya. Pandang kombinasi linear sebarang, ya. A1 kali D1 ditambah A2 kali D2 sampai NI ANI kali DI sama dengan 0. Ya. Dan dengan tidak semua koefisiennya itu sama dengan 0, ya. Dengan tidak semuanya koefisiennya sama dengan 0. Oke, pilih sekarang baris DT, ya, yang AT-nya tidak 0, ya, yang AT-nya tidak 0. Maka baris ini, ya, Anda lihat di sini DT yang AT-nya tidak 0. Baris ini, misalnya ini adalah DT-nya. Dia tidak 0, maka dia pasti mempunyai, ya, mempunyai entry yang tidak 0 kan? Betul? Entah 1 atau min 1, entah ada 1 buah atau 2 buah begitu, ya. Atau lebih, ya. Bergantung pada dia insiden ke berapa sisi. Begitu, ya. Ya toh? Karena dia terhubung pasti dia insiden di paling tidak satu sisi kan? Ya. Oke. Jadi kalau Anda lihat DT-nya sama dengan 4, T-nya di sini, Anda punya dua entry yang tidak 0, ya. Betul? Ya. Kalau
Anda lihat dt-nya, t-nya sama dengan 2, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, karena dia insiden di 4 sisi ya. Oke, jadi ada entry yang tidak nol ya. Saya punya AT ya, tadi itu AT yang tidak nol dikalikan dengan DT ya. Nanti ini ditambah dengan sesuatu, tambah dengan sesuatu, harus sama dengan 0 ya. Saya tahu ini tidak nol ya. Maka agar supaya saya menghasilkan ini 0 ya. Misalnya tadi Anda lihat di sini, maka angka positif ini harus ditiadakan nanti kan ya. Yang meniadakan siapa? Ujung kirinya, ujung negatifnya. Yaitu apa? Oh ya, baris sini. Anda lihat setiap kolom selalu ada plus 1, min 1 ya. Jadi kalau dt-nya di sini sama dengan 4, maka ini entry ini kan nanti ini vektor kan ya. 0, 0, itu 0, plus 1, plus 1, 0 kan begitu ya. Kan dt-nya, dt itu kan ini kan ya. Oke. Nah, agar supaya hasilnya nanti dijumlahkan sama dengan 0, maka dia harus ditiadakan oleh vektor ini ya. Betul. Salah satunya, yang nilai ini harus ditiadakan oleh vektor ini. Kemudian yang nilai ini harus ditiadakan oleh vektor yang mana? Vektor yang kedua ya. Yaitu baris yang kedua ya. Betul? Ya. Ya. Sehingga ya, baris ya tadi, baris AT tadi atau DT tadi mempunyai entry yang tak nol pada kolom-kolom yang bersesuaian dengan sisi-sisi yang insiden terhadapnya. Tadi saya katakan kalau di sini DT ada 2 yang tidak nol, dia ya pada kolom yang dinyatakan oleh yang menyatakan sisi-sisi yang insiden terhadapnya. Oke. Maka ya, maka AS-nya ini ya, agar jumlahnya itu nanti sama dengan 0, maka AS-nya ini harus sama dengan AT. AS-nya. Ini AT. Ini tadi kalau T-nya sama dengan 4, maka AS-nya itu ini ya. AS-nya ya, jadi A5 nanti harus sama dengan AT. Agar supaya ini tambah ini nanti bisa sama dengan 0. Ya toh? Kemudian apa selain itu? Oh, vektor ini ya, kolom yang kelima ya, vektor yang kelima, yang ini harus 0, maka harus saya jumlahkan dengan baris yang kedua ya. Kalau gitu A2-nya juga harus sama dengan AT ya. Ya. Sama dengan A4 dalam hal ini. Nah, dan itu semua ya, semua A ya, AS yang apa? Yang memberikan ya toh, yang apa? Yang memberikan bahwasanya kalau nanti kombinasi ini saya jumlahkan, itu nanti akan memberikan sama dengan 0 gitu ya. Ya. Jelas ya? Jelas nggak? Ya. Jadi AS-nya itu akan semuanya akan sama dengan AT ya, akan sama dengan AT, di mana AS ini itu adalah semua titik VS yang bertetangga dengan AT. Jadi kalau tadi 4 itu ada di sini, titik yang bertetangga adalah 5 dan 2 ya. Jadi yang ini A5 dan A2 itu nanti harus koefisiennya harus sama dengan A4 ya. Agar supaya ini jadi hilang, jadi 0 nanti dijumlahkan dengan baris yang kelima, kemudian dijumlahkan dengan baris yang kedua juga akan memberikan nilai ini akan memberikan nilai 0. Oke. Nah, jadi kalau saya berangkat dari titik ini tadi, maka titik ini ya AS-nya harus sama dengan A4, harus sama dengan AT. Titik ini ya memberikan A2, A2-nya harus sama dengan A4 ya. Nah, karena ini terhubung, maka saya cari lagi tetangga dari titik ini.
Dan dari titik ini siapa? Oh, titik 1 dan titik 3. Titik 3, selain titik 4 ya. Titik 1 dan titik 3. Maka titik 1 dan titik 3 ini juga nanti koefisiennya harus sama ya dengan koefisien yang di sini. Kalau gitu sama juga dengan koefisien A4 tadi. Nah, karena ini tadi terhubung, maka semua titik akan tercover ya. Kamu berangkat dari mana saja ya, dia akan, karena saya bekerja mulai dari titik itu kemudian ke tetangganya lagi, dari, sehingga akan mengcover semua titik yang ada di graf ini ya. Sehingga apa yang terjadi? Semua koefisiennya ya, AS tadi ya, itu semuanya akan sama dengan T. Ya. Jadi koefisien yang ada di sigma ini ya, AJ ini semuanya akan sama dengan AT ya. Ya, semuanya akan sama dengan AT ya. Sehingga apa yang terjadi? Koefisien ini bisa saya keluarkan dari sigma ya. Saya keluarkan dari sigma, saya dapatkan apa ya? Karena itu sama, jadi AT dikalikan dengan sigma mulai dari 1 sampai N dari DJ ya, sama dengan 0 ya. Oke ya. Nah, dan saya dapatkan ini sigma DJ sama dengan 0. Dan akibatnya ranknya itu akan sama dengan NI dikurangi dengan 1. Karena kita Oke, jadi kesimpulannya saya ya, kalau saya mempunyai graf gamma, matrik insidennya adalah D, dan kalau saya mempunyai jumlah atau banyaknya komponen dari graf gamma itu adalah C, maka rank dari D ini adalah N-1. N dikurangi dengan C, maaf ya, N dikurangi dengan C. Oke. Selanjutnya saya definisikan rank dari graf gamma itu ya. Rank dari graf gamma itu adalah N dikurangi dengan C, di mana C itu tadi menyatakan banyaknya komponen dari graf gamma. Dan korengnya dari graf gamma itu adalah M dikurangi dengan nilai ini ya. Dikurangi dengan C ditambah dengan dikurangi dengan N ditambah dengan C. Kita akan melihat bahwasanya kernel dari pemetaan insiden D ya, kernelnya, dan kaitannya dengan sifat dari graf gamma. Oke, misalkan Q itu adalah himpunan sisi, sehingga subgraf yang terinduksi dari Q itu itu membentuk graf siklus ya di dalam graf gamma. Jadi saya pilih himpunan sisi di dalam gamma ya. Kalau dia membentuk siklus ya, subgraf yang diinduksinya, maka itu kita masukkan nanti ke dalam Q ya. Jadi himpunan dari sisi tadi itu yang kita ambil ya. Oke. Dan kalau saya punya siklus di dalam graf gamma, maka saya punya dua orientasi. Bisa ke sini ya, bisa ya berlawanan. Oke, sebagai contoh saya punya siklus ini ya. Satu, ada berapa siklus di sini graf gamma ini? Pertama ini 1. Kemudian yang kedua ini 2. Yang ketiga ini ya. Dari yang lain? Oke, arahnya kita nggak perhatikan. Ya. Oke, arahnya tidak kita perhatikan. Jadi di sini kita mempunyai 3 siklus ya. Kemudian kita akan fixkan orientasi dari graf gamma ini. Oke. Jadi saya
semuanya saya lihat siklus dan orientasinya itu saya fixkan seperti ini. Ya. Nah, maka saya bisa definisikan sekarang fungsi dari ini, ya, dari si Q ini ya, si Q ini ya, si Q ini ya. Yaitu apa? Jadi fungsi ini hanya saya definisikan untuk siklus ya, hanya untuk siklus ya, di dalam graf gamma ini. Oke, si Q ini nilainya ya plus 1 jika ya pada sisi-sisi yang ada di Q yang orientasinya sama dengan orientasi sikliknya sama dengan orientasinya. Jadi ini oke. Jadi saya orientasi sikliknya, maksudnya kalau saya punya siklus ini ya, semua saya lihat orientasinya begini semua ya. Yang ini juga begitu ya. Maka sisi ini dalam siklus ini, kalau saya pilih ini siklus yang pertama Q ya, maka sisi ini orientasinya sama dengan ini ya, ya toh? Sama ya. Maka nilai ini nanti saya sebut nilainya 1, nilainya sama ya. Sisi ini berada pada siklus itu, nilainya juga sama, orientasinya sama dengan orientasi ini, maka nilainya sama dengan 1 ya. Sisi ini sama, nilainya 1 ya. Nah, sehingga kalau saya ambil Q-nya, Q-nya itu adalah himpunan E2, E3, E1 ya. Ini akan membentuk siklus kan ya? Ya, untuk siklus ya. Maka saya punya si Q-nya untuk Q tersebut, untuk Q tersebut itu adalah apa? Oke, saya mulai dari E1. E1 ada di sini, ada di Q, ada kan? E1 ada di Q kan? Nilainya dia searah dengan orientasi yang kita pilih, maka nilainya plus 1, ya toh? E2 ada di Q, searah dengan yang kita pilih, orientasinya nilainya 1. E3 ada di Q, ada di Q, searah nilainya 1. Yang lain 0 ya. E4 0, E5 0, E6 0. Ya, semuanya 6 ya. Oke, jadi ini Q pertama. Ya, saya punya fungsi ya. Fungsi ya dari Q1 sama dengan, betul ya? E5. Oke. Nah, sekarang saya bisa memilih Q yang lain karena di sini masih ada siklus yang lain ya. Siklus yang lain misalnya apa? E3, E4, E5 ya. Oke. Maka saya punya si Q2 itu adalah vektor ini. E3 berapa? Oh, maaf, E1-nya 0, E2-nya 0, E3-nya min 1, E4 min 1, E5 1, E6 0. Ya. Oke, jadi tadi kita melihat bahwasanya kalau Q1-nya itu sama dengan ini ya, E1, E2, E3 ya, maka himpunan dari sisi ini itu akan membentuk subgraf siklus ya di dalam gamma ya, dalam gamma ya. Nah, ya. Dan saya bisa definisikan fungsi dari C itu seperti ini, yang menyatakan sebenarnya siklus dari Q1 itu ya. Kemudian untuk siklus yang lain Q2 ya, saya bisa peroleh fungsi dari terhadap Q2 itu akan sama dengan ini ya. Oke. Nah, sebanyak berapa? Sebanyak siklus yang ada di dalam gamma ini ya. Ya. Di dalam gamma ini saya bisa definisikan fungsi si ini ya.
C ini. Oke. Dan ternyata ini ada kaitannya dengan kernel dari matriks D ini sendiri, ya. Kernel dari matriks D ini sendiri kita akan buktikan, mungkin tidak sekarang, nanti itu akan sama dengan ruang vektor. Ternyata dia membentuk ruang vektor yang dimensinya sama dengan koreng dari gamma. Koreng dari gamma itu apa? M dikurangi dengan N ditambah dengan C, ya. Gitu. Jadi kernel ini nanti dimensinya nanti akan sama dengan ini ya, korengnya ya. M dikurangi dengan C, dikurangi dengan M ditambah dengan C. Dan kita akan buktikan bahwasanya semua siklus ya itu akan masuk di dalam kernelnya, kernel dari D ini ya. Jadi semua siklus itu nanti akan masuk di dalam ruang kernel dari D. Ya. Oke, jadi ini kita akan buktikan pada pertemuan berikutnya. Ya. Saya kira cukup ya untuk kuliah hari ini. Terima kasih ya.